pemukiman-pemukiman atau mungkin waktu itu istilahnya apa ya, wanwa atau apa ya, desa itu. Nah itu punya semacam candi-candi gitu yang namanya kabuyutan. Jadi kalau kita perbandingkan sebetulnya jumlah kabuyutan yang ada di Jawa Barat itu di Tatar Sunda itu bisa sama lah dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Konsep ini sangat sejalan dengan filosofi kenegaraan kuno Tritangtu di Buwana. Dalam struktur ini, kelompok resi, pemimpin spiritual memilih mendirikan mandala dan kabuyutan di dataran tinggi yang rimbun dan sunyi seperti misalnya situs kabuyutan di Gunung Padang atau Ciburuy. Menurut catatan kronik naskah, di wilayah Sunda dari ujung kulon sampai ke Gunung Kumbang, Brebes, tercatat 73 mandala. Ketika kita berbicara tentang peradaban kuno di Indonesia, kita langsung berpikir tentang megahnya candi-candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun ada satu pertanyaan besar, mengapa di Jawa Barat, tanah Sunda, justru hampir tidak ditemukan candi? Apakah masyarakat Sunda kuno tidak mengenal peradaban besar? Atau ada sesuatu yang selama ini kita salah pahami? Narasumber dalam video ini adalah arkeolog dari BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Nanang Sabtono. Keberadaan candi di Jawa Barat seringkali dipandang sebagai fenomena yang minim jejak jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara kuantitatif perbedaannya sangat mencolok. Berdasarkan data pemetaan arkeologi, Jawa Timur memiliki lebih dari 75 situs percandian dan Yogyakarta sekitar 28 candi. Sebaliknya, wilayah Jawa Barat dan Banten hanya mencatatkan segelintir situs yang berhasil teridentifikasi utuh atau sebagian. Seperti misalnya Kompleks Percandian Batu Jaya dan Cibuaya di Karawang, Candi Cangkuang di Garut, Candi Bojong Menjadi Ranca Ekek, serta Candi Batu Kalde di Pangandaran. Namun sedikitnya jumlah ini menyimpan anomali sejarah yang luar biasa. Kompleks Percandian Batu Jaya misalnya, merupakan salah satu struktur candi tertua di Nusantara yang dibangun pada abad keempat hingga kelima Masehi pada era Tarumanegara. Ini tentunya jauh lebih tua dari Candi Borobudur maupun Prambanan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Tatar Sunda kuno sebenarnya menjadi pelopor tradisi arsitektur monumental Bata di Nusantara. Ketiadaan candi raksasa di era-era setelahnya bukanlah tanda nihilnya peradaban religius, melainkan petunjuk kuat adanya pergeseran ekspresi spiritual dan adaptasi budaya yang sangat berbeda dari wilayah lain. Ini harus kita pahami dulu pengertian candi. Nah, jadi kalau candi di Jawa Barat dengan candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, ini mempunyai perbedaan karena latar belakang religinya juga berbeda, walaupun sama-sama di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kemudian di Jawa Barat semuanya dilatar belakangi oleh Hindu-Buddha. Nah, namun di Jawa Barat itu terutama pada masa-masa yang lebih muda, artinya pada masa kerajaan Sunda, itu kepercayaan itu sudah bercampur antara Hindu, Buddha, dan kepercayaan leluhur, kepercayaan asli masyarakat. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu Hindu dan Buddha masih sangat kental. Nanti pada akhir masa, jadi pada sekitar abad ke-16 baru di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga nanti kepercayaan asli masyarakat muncul lagi. Nah, kepercayaan asli masyarakat ini yang dimaksud adalah kepercayaan kepada pengagungan terhadap arwah leluhur atau budaya megalitik. Nah, jadi pada sekitar abad ke-11 sampai ke-14, bahkan sampai ke-16 di Jawa Barat itu bentuk candinya itu adalah seperti struktur berundak pada masa prasejarah, seperti punden berundak. Nah, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu masih berupa bangunan candi sebagaimana konsep-konsep yang ada pada religi Hindu-Buddha, artinya candi sebagaimana yang kita lihat sekarang. Nah, jadi kalau yang di Jawa Barat ini sebetulnya hampir setiap
pemukiman-pemukiman atau mungkin waktu itu istilahnya apa ya, wanwa atau apa ya, desa itu. Nah itu punya semacam candi-candi gitu yang namanya kabuyutan. Jadi kalau kita perbandingkan sebetulnya jumlah kabuyutan yang ada di Jawa Barat itu di Tatar Sunda itu bisa sama lah dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah namun karena pemahaman kita bahwa candi itu, semua candi itu adalah sebagaimana yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, makanya di Jawa Barat bahkan pada abad itu kita tidak bisa menemukan bangunan-bangunan candi sebagaimana di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Masalahnya konsepnya sudah berbeda. Di Jawa Barat untuk keperluan religinya itu menggunakan yang namanya itu kabuyutan, sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih berupa bangunan candi. Sekitar abad 14-16, kabuyutan adalah suatu tempat atau kawasan yang dianggap suci dan biasanya terletak di lokasi yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Biasanya di bekas daerah kabuyutan juga ditemukan situs-situs megalitik. Naskah-naskah lontar yang merupakan manuskrip pra-Islam leluhur Sunda tersimpan di Skriptorium Kabuyutan Ciburuy, yaitu di Kampung Ciburuy, Garut. Kabuyutan Ciburuy ini merupakan satu dari 73 mandala atau lembaga pendidikan formal zaman kerajaan Sunda yang masih eksis sampai hari ini. Dalam tradisi Sunda ya ada zaman sistem kerajaan ya istilah mandala. Salah satu arti mandala adalah sebuah skriptorium atau lembaga pendidikan formal dalam sistem kerajaan. Itu mandala salah satu artinya ya. Dan kabuyutan Ciburuy itu yang sifatnya generik, statusnya adalah mandala. Mandala di Sunda yang tinggal satu-satunya sekarang. Menurut catatan kronik naskah di wilayah Sunda dari ujung kulon sampai ke Gunung Kumbang, Brebes, tercatat 73 mandala. Mandala Gunung Kidul, Mandala Hujung Kulon, Mandala Purwalingga, Mandala Agrabinta, Mandala Purwanagara, Mandala Bumi Sagandu, Mandala Sabara, Mandala Nusa Sabai, Mandala Cupunagara, Mandala Paladu, Mandala Kosala, Mandala Raja Legon, Mandala Indraprasta, Mandala Manukrawa, Mandala Malabar, Mandala Sinanjero, Mandala Purwakerta, Mandala Wanagiri, Mandala Raja Desa, Mandala Purwagaluh, Mandala Cangkuang, Mandala Wanagiri, Mandala Raja Desa, Mandala Purwagaluh, Mandala Cangkuang, sudah ya, Mandala Sagara Kidul, Mandala Kubanggiri, Mandala Cupugiri, Mandala Alengka, Mandala Manik Prawata, Mandala Salaka Gading, Mandala Pasir Batang, Mandala Bitunggiri, ya kagok lah, Mandala Tanjung Kalapa, Mandala Sumurwangi, Mandala Kalapa Girang, Mandala Tanjung Camara, Mandala Sindang Pasir, Mandala Rangkas, Mandala Pura Dalem, Mandala Lingga Dewata, Mandala Wanadatar, Mandala Wanajati, Mandala Jati Ageng, Mandala Komandan Abdi Raja, Mandala Sundapura, Mandala Rajatapura, Mandala Kalapa II, Mandala Pasir Muara, Mandala Purwagading, Mandala Muara Jati, Mandala Pasir Sagara, Mandala Raksapura, Mandala Jasinga, Mandala Gunung Cupu, Mandala Raja Purna Wijaya Pradesa, Mandala Sumurwangi, Mandala Teja Kalapa, Mandala Giri Layang, Giri Larang, Mandala Herang, Mandala Kalapa Jajar, Mandala Cibinong, Mandala Sunda Pasir, Mandala Sunda Sambawa. Nah, Sunda Sambawa tadi kan disebut. Mandala Kandang Wesi, Mandala Pasir Luhur, Mandala Wahanten Girang, Mandala Parajati, Mandala Singapura, Mandala Wanakusuma, Mandala Salakadomas, Mandala Cirebon Larang, Mandala Purwa Talaga, Mandala Jayagiri disebut juga tadi, Mandala Sindang Kasih, Mandala Purwa Sagarung, dan Mandala Jatinom. Itu tercatat dalam kronik naskah. Begitulah. Mengapa tradisi membangun candi batu tidak diteruskan secara masif di tanah Sunda? Berdasarkan kajian dari arkeolog BRIN Nana Sabtono termasuk temuan dalam penelitiannya,
masyarakat masa klasik di kawasan lereng Gunung Api kuartil zona Bandung pada 2005, dan ekskavasi situs-situs Pantura minimnya candi di Jawa Barat sangat terikat dengan determinasi ekologis dan tatanan sosial masyarakatnya. Secara geografis, topografi pedalaman Jawa Barat didominasi oleh bentang alam, pegunungan vulkanik dan perbukitan yang curam. Geomorfologi ini menyulitkan mobilisasi material batu andesit dalam skala raksasa. Di sini secara geografis kebetulan di Tatar Sunda ini merupakan suatu kawasan yang geomorfologinya itu bergelombang. Jadi banyak ditemukan, banyak terdapat bukit-bukit, tidak flat. Nah, kondisi geografis tersebut ini akan menjadikan, jadi kalau kita bicara dari aspek arkeologi lingkungan, jadi lingkungan ini akan mempengaruhi bagaimana kebudayaan terbentuk. Jadi budaya itu bisa jadi lingkungan akan sangat menentukan bagaimana budaya itu terbentuk. Jadi lingkungan sebagai determinan. Tapi bisa juga lingkungan itu menjadikan suatu peluang sehingga kebudayaan bisa berkembang. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, masyarakat di Tatar Sunda cenderung sebagai masyarakat peladang yang berpindah-pindah. Nah, dengan kondisi sebagai peladang yang berpindah-pindah, mereka tidak sempat untuk membuat monumental yang megah. Jadi pada waktu itu bangunan-bangunan suci masyarakat Sunda dibuat sebatas bisa memenuhi dengan keperluan untuk aktivitas religinya. Lebih dari itu, tatanan sosial ekonomi masyarakat Sunda kuno bertumbuh pada sistem perladangan berpindah atau ngahuma atau shifting cultivation. Sistem ngahuma membentuk struktur sosial dengan mobilitas komunal yang tinggi. Berbeda dengan masyarakat pertanian sawah basah di Jawa Tengah yang menetap dan mampu memobilisasi tenaga kerja massal selama puluhan tahun untuk membangun satu monumen agung. Sistem ngahuma tidak memungkinkan pengerahan tenaga kerja terpusat dalam jangka waktu lama. Absennya candi batu raksasa di Jawa Barat karenanya merupakan bentuk manifestasi rasional dan adaptasi ekologis masyarakat agraris pedalaman yang sangat pragmatis. Kalau kita pahami dari aspek subsistensinya ya, jadi di Jawa Barat itu sebagai masyarakat ladang, sementara di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sebagai masyarakat yang pesawah, jadi memproduksi makanan itu dengan cara bersawah. Nah ini, kalau bersawah itu mereka kan menetap, bangunan peribadan yang dipakai itu bisa berlangsung dalam jangka waktu lama. Sementara di Jawa Barat sebagai masyarakat peladang dan kebanyakan peladang berpindah, bangunannya itu ya yang penting bisa memenuhi syarat-syarat dalam religinya. Jadi kalaupun candinya itu sebagaimana candi batu yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu ukurannya akan lebih kecil dan arsitekturnya juga lebih sederhana dibandingkan dengan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Memasuki abad ke-8 Masehi, bersamaan dengan berkembangnya kerajaan Sunda dan Galuh, terjadi transformasi tata ruang sakral yang unik. Alih-alih terus mengadopsi candi bergaya India, masyarakat Sunda lebih memilih membangkitkan kembali tradisi arsitektur megalitik lokal. Nah, pada masa-masa selanjutnya, kerajaan Sunda ini dari aspek religi Hindu, Buddha, ini mengalami percampuran, mengalami akulturasi. Kemudian di situ juga dengan kepercayaan asli sebelumnya itu muncul lagi. Nah, kemudian berkaitan dengan perkembangan. Jadi menurut beberapa naskah kuno seperti naskah Sangyang Sesakandangkarsian, kemudian naskah Sewakadharma, ini kepercayaan asli yang dulu dianut oleh masyarakat Sunda ini muncul lagi. Jadi pada waktu itu menempatkan hyang atau arwah leluhur itu berada pada jenjang paling atas. Nah, bentuk bangunan sucinya pun
kemudian dikenal dengan istilah kabuyutan. Jadi kalau pada yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, dan Bali itu kita kenal sebagai candi, maka di Jawa Barat dikenalnya sebagai kabuyutan. Bentuk kabuyutan inilah yang secara struktur sama dengan bentuk-bentuk struktur berundak pada kepercayaan pengagungan arwah leluhur atau kebudayaan megalitik pada masa prasejarah. Ruang peribadatan bertransformasi menjadi kabuyutan atau mandala tempat suci yang menitik beratkan pada kesucian ruang alam, harmoni, ekologis, dan pemujaan karuhun atau leluhur yang wujud fisiknya seringkali berupa teras pun dan berundak. Dalam buku yang ditulis oleh Agus Arismonandar, Bangunan Suci Sunda Kuno, yang menegaskan bahwa masyarakat Sunda kuno memiliki bentuk bangunan suci yang berbeda dengan wilayah Jawa Tengah dan Timur. Ruang suci di Sunda berstatus sebagai babalayan, batur, kabuyutan, atau sakakala, yang secara arsitektural diwujudkan dalam wujud pun dan berundak. Dalam buku lain berjudul Siliwangi, Sejarah dan Budaya Sunda Kuno yang ditulis oleh Agus Arismonandar, menyebutkan konsep Tritang Tudibuana secara rinci dan bagaimana struktur hierarki atau ramah resi ratu menentukan lokasi-lokasi mandala dan tata ruang spiritual di dataran tinggi. Konsep ini sangat sejalan dengan filosofi kenegaraan kuno Tritang Tudibuana. Dalam struktur ini, kelompok resi, pemimpin spiritual memilih mendirikan mandala dan kabuyutan di dataran tinggi yang rimbun dan sunyi, seperti misalnya situs kabuyutan di Gunung Padang atau Ciburuy. Terpisah dari hiruk-pikuk pusat pemerintahan para ratu atau raja dan pemukiman ramah atau pemimpin daerah atau masyarakat. Transformasi dari struktur Candi Bata menuju kabuyutan berundak menunjukkan bahwa masyarakat Sunda tidak mengalami kemunduran budaya, melainkan mempraktikkan arsitektur organik, sebuah spiritualitas kontekstual yang menyatu sempurna dengan landscape alam, di mana alam itu sendiri yang menjadi candi agung mereka. Berbeda dengan tradisi candi di Jawa Tengah yang berfokus pada satu monumen raksasa, era Prabu Siliwangi justru memperkuat sistem mandala atau kabuyutan yang tersebar luas. Meskipun tidak ada angka tunggal yang kaku dalam satu prasasti, naskah kuno dan catatan kolonial seperti hasil observasi K.F. Hall mengidentifikasi puluhan titik yang memiliki status kabuyutan atau mandala di Tatar Sunda. Dalam literatur sejarah Sunda, tercatat lebih dari 40 hingga 70 lokasi yang diidentifikasi sebagai mandala atau kabuyutan yang tersebar dari ujung barat Banten hingga timur Ciamis. Di era Sri Baduga Maharaja, ia secara khusus memberikan perhatian pada pemeliharaan pusat-pusat intelektual dan spiritual. Dalam prasasti Batu Tulis dan prasasti Kebantenan, disebutkan bahwa raja membebaskan beberapa desa atau tanah sima dari pajak agar masyarakatnya fokus mengurus kabuyutan, seperti Kabuyutan Jatigirang dan Sunda Sembawa. Piagam Kebantenan itu adalah lempengan logam berbahan tembaga, dan ini yang merupakan karya besar seorang Raja Sunda yang terkenal, yaitu Prabu Jayadewata, yang mendapat abiseka nama atau gelar kehormatan ya tertulis dalam prasasti Batu Tulis, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan, atau yang di kalangan masyarakat disebut sebagai Prabu Siliwangi. Ketiga, saya menyebutnya ketiga ya. Prasasti lempengan 42 itu isinya tentang Dayuhan Jayagiri dan Dayuhan Sunda Sembawa. Di dalam lempengan E42A, Dayuhan di Jayagiri apabila sekarang kita masih mengenal Jayagiri di daerah Lembang. Apakah mungkin Jayagiri yang dimaksudkan sebagai kabuyutan oleh Sri Baduga Maharaja? Berdasarkan catatan Piagam Kebantenan ini, wilayah Jayagiri memiliki fungsi sebagai dayuhan atau pemukiman. Gunung Samaya adalah wilayah yang dilindungi oleh Prabu Siliwangi yang dinyatakan sebagai lurah Kawikuan atau daerah yang tidak boleh diganggu-gugat dan ditarik pajak. Dan bagi yang mengganggu daerah tersebut diperintahkan untuk dibunuh. Data arkeologis menunjukkan bahwa pada masa Prabu Siliwangi III, pembangunan fisik lebih diarahkan pada infrastruktur fungsional spiritual. Raja membangun parit pertahanan atau siring sepanjang belasan kilometer, jalan raya menuju ibu kota, dan memelihara hutan tutupan atau lewung titipan,
Namun untuk urusan tempat ibadah, beliau memilih memperkuat puluhan kebuyutan yang sudah ada daripada membangun Candi Tunggal yang baru. Hal ini mengkukuhkan narasi sebelumnya bahwa kebesaran Prabu Siliwangi tidak diukur dari satu monumen candi, melainkan dari jaringan puluhan mandala yang berfungsi sebagai pusat peradaban dan konservasi alam di seluruh pelosok Jawa Barat. Fenomena kelangkaan candi di Jawa Barat bukanlah indikator keterbelakangan peradaban, melainkan sebuah manifestasi dari arsitektur organik dan adaptasi cerdas terhadap determinasi, ekologi, serta mobilitas sosial masyarakatnya. Meskipun wilayah ini memiliki kompleks percandingan tertua di Nusantara seperti Batu Jaya yang membuktikan penguasaan teknologi awal, tantangan geomorfologi berupa pegunungan vulkanik yang curam, serta pola hidup masyarakat peladang berpindah atau ngahuma, membuat pembangunan monumental batu berskala masif menjadi tidak praktis secara logistik dan sosial. Alih-alih membangun struktur monumental yang statis, masyarakat Sunda kuno bertransformasi menuju konsep spiritualitas yang lebih kontekstual melalui pengembangan kabuyutan dan punden berundak yang selaras dengan filosofi Tritangtu di Buwana. Dalam pandangan ini, ruang sakral tidak lagi diwujudkan dalam kemegahan fisik bangunan bergaya India, melainkan pada pemuliaan lanskap alami itu sendiri, sehingga keberadaan candi di tanah Sunda bergeser dari simbol arsitektural menjadi harmoni ekologis yang menyatu dengan gunung, hutan, dan mata air.